Sarah Andriani Saputri. Tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai di ujung. Lelah, aku merasa lelah dengan jalan yang aku tapaki. Mungkin memang harus kukemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai keinginan. Tapi bisakah diriku ini? Bisakah kemudi itu berkolaborasi dengan pikiranku ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang benar? Tuhan, adakah seseorang yang kau simpan untukku? Untuk bersama menopang beban yang kupikul ini, agar mau kubagi kesedihanku, mau kubagi deritaku. Tak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Aku wanita yang penuh dosa, yang berharap kau mau menunjukkan kuasamu itu untukku. Kita satu. Kita hanyalah benih yang saling tindih, lalu tumbuh melalui beberapa musim yang utuh. Berselang pun menjulang, lantas saling tumbang, dan hanya satu yang berdiri, seraya merapat tanpa henti. Nah, kau bikin otak berdecit dan berbalik bahkan mengering. Fitnah dan manipulasi pun menuju kepadamu. Apakah kau selimut untuk skenario banyak air mata? Tanya tanah banyak digali, dan itu dikatakan kau penyebabnya. Apakah kau ditahan sehingga enggak pulang? Atau karena jalannya ditutup akibat pemerintah? Perseteruan pun tak bisa terpungkiri akibat kobaran para tertindas. Kepada sang semuanya diam saja, melihat banyak perang di luar dan di dalam. Kebenaran pun kian enggan menyapa. Kepercayaan pun seakan dipermainkan. Atau ini peniadaan umat akan kehancuran. Nah, tunjukkanlah dirimu jika memang engkau ada dan merajalela. Rekayasa atau memang tatkala ini cepat membaik dan sembuh yang tak sehat. Aku bingung dengan negara. Aku bingung dengan negara, keberadaannya untuk derita atau bahagia. Kebijakan berpihak pada penguasa. Rakyat jelata dianggap tiada. Aku bingung dengan negara. Rasa cinta diartikan mendurhaka. Ketakutan dipelihara sepanjang masa, menjulang daulat amanah membara. Aku bingung dengan negara. Menegak keadilan, tapi berdusta. Kebenaran dianggap jalan purba. Kesalahan pun dipersolek jadi raja. Aku bingung dengan negara. Berikrar bersatu, seteru di Jerman. Menghidup benci, hanguskan saudara. Menikam, ingin sepanjang masa. Aku bingung dengan negara. Segalanya dihitung rugi dan laba. Persoalan selalu dijawab dengan tanya, memunculkan peristiwa yang lain pula. Aku bingung dengan negara. Kemana mengabah arahnya? Tak mungkin selamanya mengarah juga.
menganak benci menyebut namanya tersebab cinta. Kutuliskan saja ini untuk kita. Terima kasih. Sepertinya tidak ada sibuk. Bolehkah aku bertanya? Aku bingung. Iya, aku sedih. Tapi ya, aku geram. Masalah tentu ada. Kau tahu, cuma benda mati yang tidak memiliki masalah. Oh, kau itu tahu, tapi kau tidak memikirkannya. Ayolah, yang kita injak ini sedang tidak baik-baik saja. Kau tahu tanah surga nikmat? Nikmat apanya? Mana yang kau sebut nikmat? Bencana alam? Bukan. Mungkin karena alam geram, karena tingkah laku kita. Entahlah, aku juga tidak paham apa yang mereka pikirkan. Terima kasih. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam diriku. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah aku. Tungku tanpa api. Jika kau lihat bendera merah putih berkibar di halaman sekolah, belum tentu di sana ada orang Indonesia. Jika kau dengar Pancasila dibacakan berulang-ulang, belum tentu semua yang mendengarkannya punya Tuhan yang Maha Esa. Jika kau punya Pak Guru pakai sepeda kumbang, itu pasti kau sedang mimpi bertemu Umar Bakri. Jika kau lihat anak sekolah memakai seragam, pastikan tubuhnya tak tampak oleh murid. Jika kau lihat guru memukul muridnya, itu biasa. Jika kau lihat sekolah-sekolah negeri dan swasta jauh berbeda, itu karena sekarang pendidikan pun menjadi ladang bisnis.
Jika kau lihat politisi berjanji tentang pendidikan murah dan cerdas, lihatlah, pendidikan pun didramatisir. Dua Sisi, karya Fahmirul Arifin. Di masa pandemi, satu sisi rela berkorban, sisi lain menambah korban. Satu sisi pantang menyerah, sisi lain anggap terserah. Satu sisi terus berjuang, sisi lain mencari peluang. Satu sisi bekerja keras, dan sisi lain tetap berkeras. Surat Cinta, karya Gunawan Muhammad. Bukankah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja, seperti hujan yang jatuh ritmis, menyentuh arah siapa saja. Bukankah surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya gurun yang lelah dilepas embun dan cahaya. Aku mengingatmu dari mimpi-mimpi yang buyar oleh mentari pagi. Aku mengingatmu dari jejak-jejak kaki pada jalan yang pernah kita lewati. Aku mengingatmu dari lukisan-lukisan di dinding kenangan tentang kebersamaan kita. Aku mengingatmu meski sakit menghujam hati. Jarak hanya bisa membuatmu melihat. Jarak harap bisa tersahabat. Kebahagiaan, kesedihan berlangsung di kejauhan, tak lagi menebarkan. Di tempat ini kau tak perlu jam tangan, hanya ingatan, sedikit ingatan. Demi langit dan yang datang pada malam hari, rembulan atau bintang yang suka bermain tangan, angin malam mengejar siang, atau gelap menggapai terang. Siapa yang bakar matahari? Siapa yang menggantung rembulan? Siapa yang merubah uap jadi hujan? Apakah kamu tak juga mengerti? Sungai, karya Al-Qa'ar. Seorang murid sedang menangis. Ia kehilangan sungai, tempat ia mencuci, tempat ia mandi, tempat ia bermain. Beri aku sungaiku, kata anak tersebut. Orang-orang tak dapat memberi sungai karena air yang dulu jernih kini sudah tiada. Orang-orang menjadi timbang mengotori sungai. Kosong. Dia kapan layar laptop? Aku tertawa. Menertawakan dialog film yang lucu, terpinggal-pinggal, hingga sakit karena terlalu banyak tertawa. Tapi itu bukan aku. Di dalam mobil yang melaju, ayah ibuku mengagumi sawah yang hijau. Aku bersenandung, menikmati hempasan angin mengusap wajahku dengan lembut. Tapi itu bukan aku. Di balik durasi telepon,
aku tersenyum manis. Suara temanku, suara-suaraku memenuhi ruang kecil di dalam sebuah memori. Tapi semua itu bukan aku. Aku tidak menemukan diriku di mana-mana. Aku tidak ingin menjadi patung. Aku ingin menemukan diriku. Aku berlari ke sana ke sini. Dari jalan ke jalan, gedung ke gedung, rumah ke rumah. Kolong jembatan, kolong lemari, kolong tikus mencari aku. Tapi aku tidak ada di mana-mana. Tidak juga pada diriku sendiri. Kosong, penulis Rosa Pijat.